Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Uma. Mari belajar bahasa Indonesia. Apa kabar anak-anakku kelas 7 semuanya? Pada kesempatan kali ini, Bu Uma akan membahas tentang teks laporan observasi. Di pertemuan sebelumnya atau pada bab yang pertama, kalian telah belajar menulis teks deskripsi. Apa itu teks laporan observasi dan apakah perbandingannya dengan teks deskripsi? Kita lihat teks laporan observasi. Teks laporan observasi adalah teks yang berfungsi untuk memberikan informasi tentang suatu objek atau situasi setelah diadakannya observasi atau pengamatan secara sistematis. Kalau teks deskripsi yang kalian buat sebelumnya itu adalah berupa pemaparan objek yang kalian amati yang digambarkan atau sesuai dengan yang dirasakan oleh panca indera, yang dilihat, yang dirasa, yang didengar. Nah, sedangkan teks laporan observasi ini adalah teks yang penjelasannya tentang suatu objek berdasarkan hasil pengamatan, berdasarkan kajian yang sangat rinci atau kajian yang sangat mendalam tentang objek tersebut. Jadi, kalau teks deskripsi, apa yang kita lihat mungkin hanya luarnya saja yang kita deskripsikan atau yang kita paparkan, sedangkan pada teks laporan observasi sudah ke dalam keilmuan dari objek yang diamati tersebut. Kemudian berikutnya, ciri teks laporan observasi diantaranya yang pertama adalah teksnya berdasarkan fakta, harus sesuai dengan kenyataan, murni berdasarkan fakta yang dilihat atau yang diamati terhadap objek tersebut. Yang kedua, bersifat objektif atau sesuai, dan yang ketiga, bersifat logis atau masuk akal. Yang keempat, teks tersebut harus ditulis secara sempurna atau menyeluruh. Dan yang terakhir, ciri teks laporan observasi, teks yang dibuat tidak boleh menyinggung tentang satu hal atau pihak yang lain. Berikutnya adalah struktur teks laporan observasi. Struktur teks laporan observasi diawali dengan definisi umum atau pengertian. Definisi umum berisi tentang definisi atau pengertian, pernyataan atau keterangan atau informasi umum tentang objek yang dilaporkan. Bagian berikutnya adalah deskripsi bagian. Deskripsi bagian berisi tentang perincian bagian-bagian dari objek yang dilaporkan. Inilah yang menggambarkan objek itu secara rinci atau secara detail dari segi keilmuan tentunya. Dan yang ketiga adalah bagian dari deskripsi manfaat atau simpulannya. Isinya berupa ringkasan umum dari objek yang dilaporkan. Berikutnya, langkah menulis teks laporan observasi. Di antaranya, yang pertama, kalian harus menentukan topik yang akan ditulis. Topik laporan hasil observasi biasanya bersifat faktual atau sesuai dengan kenyataannya, dan ilmiah sesuai dengan keilmuan. Sehingga perlu menentukan topik-topik yang sekiranya bisa dicarikan sumber rujukannya. Jadi harus ada rujukannya, harus ada sumbernya untuk menulis sebuah teks laporan observasi. Contoh objek pengamatannya bisa berupa tumbuhan, hewan, sebuah fenomena dari alam sekitar, atau hal apapun ya. Kemudian yang kedua, langkahnya adalah menyusun kerangka laporan. Kerangka laporan disusun dengan mempertimbangkan hal apa saja yang akan dilaporkan berkaitan dengan objek atau peristiwa yang diamati. Langkah yang ketiga adalah menentukan informasi yang diperlukan dan cara mencari informasinya. Informasinya bisa berkaitan tadi ya, kalau berdasarkan strukturnya, definisinya apa, deskripsi atau perinciannya bagaimana, manfaatnya apa, gitu ya. Dan cara mencari atau mendapatkan informasinya dengan bagaimana, apakah dengan membaca dari berbagai sumber, ensiklopedi, buku, internet, atau yang lain, atau diperoleh dari pengamatan secara langsung. Itu untuk menentukan
informasinya. Kemudian yang keempat, menata informasi yang diperoleh sesuai dengan struktur teks hasil observasi. Jadi ketika sudah didapat berbagai informasinya, kerangkanya sudah dibuat, maka hal-hal tersebut harus dipadu-padankan atau harus diselaraskan dengan informasi yang sesuai dengan struktur teks laporan observasi, ya. Kemudian berikutnya, ciri kebahasaan teks laporan observasi. Di antaranya adalah yang pertama, menggunakan istilah dalam bidang tertentu. Seperti kita ketahui dalam pembahasan modul sebelumnya, kita telah membahas tentang istilah. Istilah itu adalah sebuah kata dalam bidang tertentu yang digunakan sesuai dengan konsepnya gitu ya. Nah, dalam teks laporan hasil observasi tentu saja dia menggunakan istilah-istilah tertentu dalam bidang yang sesuai dengan objek yang kita amati. Yang kedua, menggunakan kata adalah, ialah, merupakan, atau yakni sebagai bentuk penunjukan bahwa kalimat itu adalah berupa pengertian atau definisi. Ini yang biasanya ada pada bagian definisi umum. Kemudian ciri kebahasaan yang ketiga adalah menggunakan kata khusus. Kata khusus adalah kata yang makna acuannya lebih khusus dari hipernimnya atau dari kata umumnya. Jadi kalau kata umum itu hipernim, kalau kata khusus itu hiponim. Jadi misalnya ada kata umum ikan, maka kata khususnya adalah kan, bisa jenis ikan, ya gurame, koi, mas atau apa gitu. Atau misalnya ada dari sebuah aktivitas, misalnya kata umumnya adalah melihat misalnya, maka dicarikan di bentuk kata khususnya misalnya mengamati, melotot, melirik, menatap. Itu adalah berbagai kata khusus atau hiponimnya. Kemudian yang keempat, menggunakan konjungsi atau kata penghubung sebagai bentuk penjelas, yakni, bahwa, dengan, yang misalnya ya. Dan yang kelima adalah menggunakan kata baku. Kata baku adalah kata yang sesuai dengan kaidah atau pedoman bahasa Indonesia yang sudah ditentukan. Pedoman bahasa Indonesia ini adalah bisa berupa ejaan atau kaidah dalam bahasa Indonesia yang sudah benar, atau bisa juga bersumber dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Itu ciri kebahasaan dari teks laporan percobaan. Baik. Di sini ada contoh teks laporan observasi tentang sapi, ya. Jadi seseorang mengobservasi tentang sapi, maka yang dibuat teks laporan observasinya bukan sapi secara deskripsi biasa, tapi laporan observasi ini lebih ke hal-hal yang sangat spesifik tentang sapi ini. Pada paragraf yang pertama, ini merupakan definisi umum atau definisi atau pengertian. Ini sebetulnya di paragraf yang sapi atau lembu adalah hewan ternak. Ini juga masih termasuk bagian dari definisi umum ya. Tapi di sini sapi digolongkan sebagai hewan mamalia. Ini termasuk definisi umumnya. Kemudian pada paragraf 2 dan 3 ini termasuk ke dalam bagian deskripsi bagian, di mana pada paragraf 2 dan 3 ini lebih rinci menjelaskan tentang sapi tersebut, baik itu bagian-bagian dari tubuh sapi, kemudian sapi itu digunakan untuk apa, kemudian sapi itu beratnya berapa, sapi itu dari suku hewan ternak apa, dan seterusnya. Itu bagian dari deskripsi bagian. Dan yang terakhir adalah bagian simpulan atau deskripsi manfaat. Ini adalah bagian yang menggambarkan pemanfaatan dari hewan sapi itu, bagian-bagiannya dimanfaatkan atau cara mengolahnya untuk apa gitu ya. Dan bisa juga negara-negara yang memanfaatkan atau menghasilkan dari peternakan sapi ini seperti apa. Nah, ini adalah bagian dari definisi manfaat. Nah, ini adalah contoh teks laporan observasi berdasarkan strukturnya. Kalau dikaji berdasarkan ciri kebahasaannya, misalnya yang pertama, kalian mengkaji berdasarkan istilahnya. Tinggal kita lihat hal-hal mana atau istilah-istilah mana yang belum kalian ketahui. Misalnya di sini ada istilah mamalia, ada istilah kingdom, ada istilah suku Bovidae. Nah, kata-kata ini boleh diberikan tanda, kemudian kalian cari tahu maknanya apa. Misalnya mamalia. Mamalia itu kalau dicari di kamus ada nggak ya makna mamalia, atau sesuai dengan bidangnya dia ada di bidang biologi, dicari dalam makna biologinya apa, seperti itu ya. Itu yang pertama, ciri kebahasaannya misalnya menggunakan istilah tertentu.
Yang kedua, menggunakan kata umum dan kata khusus. Nah, di sini sudah jelas ya, ada kata umum hewan dan kata khususnya adalah sapi, ya. Itu penggunaan kata umum khusus. Kemudian yang ketiga, menggunakan kata baku. Jelas di sini secara keseluruhan sudah menggambarkan atau sudah menggunakan kata-kata yang sifatnya sudah baku, ya. Kemudian yang keempat, menggunakan konjungsi penjelas, konjungsi penambahan misalnya ya, atau konjungsi. Di sini ada berbagai jenis konjungsi penyebab, konjungsi penjelas, macam-macam ya. Contoh konjungsi di sini ada karena, ada tetapi, ada dan. Kalau penjelas itu bahwa, dengan gitu ya. Di sini ada ya kalau kalian baca lebih detail lagi. Kemudian yang ciri kebahasaan yang berikutnya adalah menggunakan kata adalah atau ialah sebagai penunjuk definisi. Di sini ada beberapa, misalnya ini, sapi atau lembu adalah, nah ini menunjukkan kata yang ini adalah definisi. Atau di sini daging sapi atau beef adalah daging yang, nah ini juga sama ya, menggunakan kata adalah atau ialah sebagai bentuk penunjukan definisi, ya. Itu cara menganalisis atau bagian dari analisis sebuah teks laporan observasi tentang sapi dari segi struktur maupun ciri kebahasaannya. Ada lagi contoh tentang laporan observasi Taman Nasional Ujung Kulon. Ini boleh nanti kalian baca kembali ya. Materi ini akan Bu Uma share juga di Google Classroom. Silakan boleh kalian pelajari dan baca-baca kembali pun dengan penugasannya. Dengan teks laporan observasi dari judul Taman Nasional Ujung Kulon ini sama ya, bagiannya itu ada definisi umum, ada deskripsi bagian, dan ada deskripsi manfaat atau simpulan. Analisis kebahasaannya apa? Boleh kalian lihat berdasarkan tadi penggunaan istilah, penggunaan kata baku, kata umum, kata khusus, penggunaan kata adalah. Itu yang bisa Bu Uma sampaikan dalam penjelasan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan tetap semangat untuk belajar di rumah. Selamat mengerjakan penugasan bahasa Indonesia kali ini. Billahi fissabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.